Polda Metro Jaya telah mengeluarkan surat perintah jemput paksa terhadap Rizik Syihab dalam kasus percakapan berkonten pornografi. Namun polisi belum berhasil memeriksa Rizik karena berdasarkan keterangan tim kuasa hukumnya, Rizik Syihab kini tengah berada di Arab Saudi. Sejak April lalu, Rizik telah 2 kali mangkir dari pemanggilan kepolisian terkait kasus dugaan pornografi yang ramai disebut di media sosial sebagai balada cinta Rizik. Kasusnya berawal dari beredarnya percakapan dan foto-foto dari aplikasi WhatsApp yang diduga antara Rizik dengan seorang perempuan bernama Firza Hussein. Awalnya alasan mangkir yang dikemukakan adalah Rizik sedang menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Namun hingga pertengahan Mei 2017, Rizik belum juga kembali. Kuasa hukumnya menyebutkan Rizik menengok anaknya yang melahirkan di Yaman. Dari Yaman, Rizik lalu bertolak ke Malaysia untuk urusan disertasi program doktoral. Polisi akhirnya menjemput Rizik secara paksa begitu pemimpin FPI itu tiba di Indonesia. Penjemputan paksa dilakukan lantaran Rizik telah 2 kali dipanggil penyidik tapi mangkir. Panggilan kedua telah dilayangkan pada Senin 8 Mei 2017. Jadi surat perintah membawa ini untuk penyidik ya di situ ya. Kan yang disuruh membawa siapa? Penyidik yang disuruh membawa kan gitu. Jadi penyidik nanti membawa surat itu, yang nyuruh siapa? Ya kok pimpinan penyidik, siapa? Di reskrim misalnya di situ ya. Intinya ya. Jadi intinya setelah kita mengeluarkan surat perintah membawa, dan penyidik akan mencari yang bersangkutan di mana itu. Ya tentunya ini nanti misalnya hari ini tidak ketemu kan besok masih bisa kita cari ya di situ. Dan kita juga nanti mau koordinasi juga tentunya ya dengan pengacaranya ya di situ beradanya di mana. Jadi penyidik sudah memberikan ya, artinya membawa nanti anggota penyidik yang menangani kasus inilah nanti akan mencari ya. Mencari di mana yang bersangkutan ada hari ini ya itu di situ. Dibawa ke Malaysia ya Pak? Ya nanti. Pastinya Pak. Jadi kita nanti masih koordinasi dengan pengacaranya ya. Nanti di mana yang bersangkutan. Kita cuma berharap untuk segera hadir ke pemanggilan itu. Sejauh ini, Rizik Syihab membantah terlibat kasus dugaan pornografi Firza Hussein. Perempuan yang berada di rekaman video itu telah mengkonfirmasi melalui kuasa hukumnya bahwa video yang beredar tersebut tidak benar dan hanya fitnah. Sementara itu, polisi menyebut baik Rizik maupun Firza diduga kuat terlibat kasus dugaan penyebaran konten pornografi. Hal itu berdasar hasil digital forensik rekaman perbincangan dari ponsel milik keduanya yang disita polisi. Menurut polisi, ada kemiripan suara dan lekuk tubuh Firza dalam konten aplikasi medsos itu. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, inflasi bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan volatilitas harga. Dengan kecenderungan semakin meningkat, inflasi juga bisa diklasifikasikan dalam berbagai tingkatan. Untuk mengetahui informasi secara detail, kita akan tanyakan dengan Dora Edward dengan data selengkapnya. Dora, silakan. Baik, terima kasih Egan. Pemirsa, publik ini seringkali mendengar kata inflasi. Terminologi inflasi memang sudah menjadi sangat sering didengar. Namun rupanya belum semua dari kita yang bisa memahami secara benar. Dari perspektif ekonomi sendiri, fenomena inflasi bisa dijelaskan sebagai berikut. Kalau kita lihat apa itu inflasi, dari pengertiannya sendiri inflasi adalah suatu proses ini meningkatnya harga-harga secara umum dan ini terjadi secara terus-menerus atau secara kontinu. Tentunya berkaitan dengan mekanisme pasar dan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Kemudian penyebab dari inflasi ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya inflasi, di mana konsumsi masyarakat yang meningkat dalam periode tertentu, kemudian adanya berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan terjadi spekulasi, dan terjadinya juga ketidaklancaran distribusi barang. Ini terjadi dari distributor, kemudian produsen, distributor, pedagang hingga kepada konsumen. Dan adapun inflasi juga bisa diklasifikasikan sebagai inflasi ringan, sedang, dan juga berat. Kita juga mengenal ada istilah dan fenomena hiperinflasi. Kita simak data berikut di mana tingkatan inflasi ini, inflasi ringan itu kurang dari 10% per tahunnya. Kalau inflasi sedang antara 10 hingga 30% per tahunnya. Ada inflasi berat dan ada hiperinflasi, ini lebih dari 100% per tahunnya. Demikian, Egan.
Dora, terima kasih. Kita sedang membahas inflasi saat Ramadan. Kira-kira apa saja langkah pemerintah untuk menjaga inflasi pada level aman selama bulan Ramadan, Dora? Ya, Gan, ada beberapa langkah yang akan atau dapat dilakukan oleh pemerintah, tim ekonomi pemerintah untuk mengantisipasi inflasi saat Ramadan. Ini dengan membentuk Satgas Pangan, kemudian membangun koordinasi dengan TPID, juga bisa melakukan operasi pasar untuk memastikan apakah pasokan dan stabilitas harga di pasar. Juga sering terjadi ini inspeksi dadakan atau sidak ke pasar-pasar tradisional, dan yang paling penting adanya pemberantasan kartel ataupun penimbunan barang yang sering dan masih terjadi. Demikian Kevin Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dora. Saya kembali kepada Pak Agung. Pak Agung, kalau kita cermati mengenai tadi yang disampaikan oleh Mas Bima, itu masih terdapat semacam simpul-simpul begitu ya, jalur distribusi yang masih begitu panjang, yang kemudian berujung pada harga yang mahal. Nah, ini masih terjadi Pak sampai saat ini? Ya, kita melihat dalam, saya sebagai wakil Satgas, tapi juga saya ingin menyampaikan bagaimana peran Polri. Karena di sini kita akan melihat ini sebagian dari peran pemerintah dalam hal ini. Kita tahu bahwa kebijakan untuk menurunkan dwelling time adalah salah satu bagian yang nanti akan berkontribusi dalam hal terkait dengan inflasi ini. Kita tahu bahwa dwelling time kita cukup tinggi dan kemudian kita melakukan langkah-langkah konkret. Di 3 pelabuhan besar kita lakukan penindakan, di pelabuhan Medan, kemudian di Surabaya, di Semarang, bahkan 4 ya, yang terakhir di Samarinda dalam proses penyidikan sekarang. Di sana kita tahu bahwa distribusi barang-barang yang naik atau turun ke kapal memerlukan waktu yang lama, dan kemudian kita temui banyak kendala di sana. Baik itu pungli, sistem pungli yang dibuat sedemikian rupa yang membuat alur tidak lancar dan sebagainya. Kita bisa bongkar di 4 pelabuhan tersebut. Dan kemudian kita tahu bahwa kita membentuk Satgas Pangan yang ingin mengendalikan daripada supaya pangan tidak bergejolak harganya, terutama dalam distribusi. Kita lihat bahwa kita sudah melakukan penindakan sampai hari ini ada 70 kali penegakan hukum dengan 71 tersangka. Itu terkait dengan Satgas Pangan. Demikian juga kita lakukan terkait dengan bagaimana peredaran uang, karena ini juga akan berkontribusi dengan ini. Kita dengan BI melakukan penegakan hukum di bidang terkait dengan uang palsu. Itu ada 151 selama 3 tahun terakhir ini tersangka yang kita tangkap, dan ada sekitar 299 tersangka yang kita amankan. Pak Agung, tapi kemajuan dalam menangkap para kartel maupun tersangka yang mulai dari tingkat petani hingga pedagang di pasar yang mungkin yang jauh sekali. Nah, itu kemajuannya seperti apa, Pak? Ini gimana menindak mereka ini supaya mereka tidak betul-betul memainkan harga? Ya, yang terakhir kita tangani 10 orang di pasar Induk Kramat Jati, yang orang ini berperan untuk meningkatkan harga. Jadi ketika truk bawang turun di Kramat Jati sampai ke Lapak itu harganya naik 9.000. Itu karena peran 10 orang ini. Dari setiap tahapan dia menambah kenaikan harga 1.000, 2.000, akhirnya di Lapak di Kramat Jati itu naik 9.000 dari parkiran sampai ke itu kita lakukan pembersihan. Itu salah satu konkretnya. Yang lain terkait dengan bagaimana tadi saya sampaikan distribusi dan rencana kita melakukan importasi bawang nih. Kita sudah datakan semuanya, siapa perusahaan yang mengimpor dan sejauh mana realisasinya dan disimpan di mana, didistribusikan kemana. Kita menemukan simpul-simpulnya ini dan kita akan melakukan penindakan kalau kemudian ada penimbunan. Seperti kemarin kita lihat di Merunda. Tapi memang kartel-kartel semacam itu, Pak Agung, itu memang mereka jumlahnya banyak dan memang betul ada kesepakatan begitu ya, Pak, antara kemudian kartel ini dengan para mungkin yang pertama mengambil dari tingkat petani, lalu mereka dengan secara sengaja menimbun, lalu membicarakan mengenai harga, ada terbukti seperti itu, Pak? Indikasi itu kita terus buktikan dan kita terus temukan indikasi ke arah seperti itu, dan kita temukan semuanya terkait dengan cabai. Cabai ini hanya dikelola oleh 7 orang untuk wilayah Jawa dan itu menentukan harga cabai secara nasional. Dan 7 orang ini kemarin kita 4 berkas perkara sudah kita kirim ke kejaksaan, memastikan bahwa betul permainan dari 7 orang inilah yang kemudian menentukan harga cabai sampai bulan Januari atau Maret kemarin sampai 160.000. Baik. Saya kembali ke Mas Bima. Mas Bima, kalau kita sekedar hanya menemukan tersangka, lalu kemudian
menangkap mereka. Tim Satgas tampaknya akan terus melakukan seperti itu sepanjang tahun. Ini bagaimana sebetulnya cara apa yang paling efektif supaya kita bisa mempersingkat jalur distribusi antara dari para petani hingga pedagang pasar. Karena dua-duanya merasa sangat menderita karena petani mendapatkan katanya menjualnya dengan harga rendah, tapi di pasar juga mereka menjual terpaksa dengan harga yang mahal. Ini bagaimana, Mas Dino? Ya, jadi kalau kita bicara ya soal kartel, mafia pangan ya, ini saya pasti akan selalu mengutip peristiwa di tahun 2016 kemarin ketika KPPU menangkap misalkan 16 feedlotter sapi ya pada waktu itu ya. Kita prediksi harga sapi akan turun setelah itu, setelah adanya denda sampai miliaran rupiah. Tapi ternyata harga daging sapi itu sangat lambat turunnya, masih pada waktu itu Rp150.000 per kilogram, walaupun sudah ditangkap nih pelaku kartel ya. Jadi problemnya di mana? Udah gede pada itu ya, importernya oke. Satu hal memang ada permainan tadi harga yang sudah disebutkan oleh Pak Agung tadi ya. Tapi di satu sisi sebenarnya untuk menangani masalah pangan ini kita kembalikan ke daerah. TPID ini memang kalau kita lihat kerjanya kebanyakan adalah setelah terjadi kenaikan harga baru dilaporkan. Artinya belum ada early warning system. Nah, yang ingin ditawarkan adalah kita contoh misalkan di Jawa Timur itu cukup bagus penanggulangan inflasi dan kenaikan harga. Ketika harga daging sapi meningkat sedikit saja, maka early warning sistemnya bekerja dan langsung mengontak misalkan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sehingga kita juga punya kapal-kapal untuk mengangkut sapi, itu didatangkan dari Nusa Tenggara Barat ke Jawa Timur. Nah, kalau andaikan setiap daerah di Indonesia punya sistem seperti itu, koordinasi pasokan, maka inflasi saya kira tidak akan terjadi. Atau bahkan yang terjadi malah deflasi. Nah, ini yang selama ini kalau kita lihat tadi peran TPID, kemudian peran koordinator dengan daerah, antar daerah, ini belum berjalan sesuai dengan yang kita mau. Sehingga yang terjadi ada banyak daerah yang kelebihan pasokan, tapi ada daerah yang mengalami kenaikan harga luar biasa karena permintaannya sedang banyak, apalagi menjelang lebaran, dan pasokannya tidak tersedia. Tapi dengan ini terjadi pada semua bahan pangan lainnya, Mas Bima. Ini kan mungkin kalau sapi, NTT, tapi kemudian kalau mengenai bawang merah, lalu kemudian cabai, ini juga menurut Anda di daerah TPID-nya tidak berperan efektif, tidak ada juga early warning system tadi? Ya, itu soal pertama ya. Yang kedua, kalau kita lihat ketergantungan kita terhadap impor seperti bawang putih, itu 85% adalah impor, terutama dari Cina dan India. Kenapa kemudian harga bawang putih bisa naik? Ini salah satunya bukan masalah di Indonesia saja, tapi masalah waktu tanam. Kan Menteri Pertanian sering bilang ada permasalahan waktu tanam yang tidak pas di Cina. Sehingga mengakibatkan ketika kita membutuhkan pasokan bawang putih yang cukup besar, ini tidak tersedia. Nah, oleh karena itu memang sekarang untuk menanggulangi inflasi jangan hanya bermain di level hilir. Misalkan Satgas Pangan cukup bagus, harga eceran tertinggi cukup bagus walaupun cuma 3 komoditas. Tapi di level hulunya yang ingin ditekankan adalah bagaimana kemudian produksi pertanian, kemudian produktivitas lahan ini bisa dijaga sehingga ketergantungan terhadap impor yang kita memang tidak bisa mengendalikan. Kalau Cina telat gitu bawang putihnya, kemudian tanamnya telat dan kita sedang butuh, maka yang terjadi adalah distorsi harga. Mau impor kemanapun juga karena kita membutuhkan barang tadi, akhirnya kita membeli berapapun dengan harga yang sangat mahal. Itu faktanya. Sehingga kalau kita lihat kembali lagi bahwa permasalahan di level hulu ini sudah sangat mendesak. Sehingga pemerintah juga harus punya perhatian bukan hanya pada waktu lebaran hilirnya yang diperbaiki, termasuk manajemen distribusinya tadi, tapi di level hulu memang produktivitas pangan kita harus terus dinaikkan. Baik, kita lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya, Mas Bima, pemirsa Hot Ekonomi akan segera kembali.